Yang pertama, kenapa harus lagu Batak? Karena saya orang Batak. Oke, Nah, itu udah kodrat saya untuk menjunjung nilai budaya saya sendiri. Mantap. Dan yang kedua itu karakteristik liriknya. Tantangan terbesarnya dulu itu, yang pertama itu gimana membuat teman-teman orang Batak, khususnya pemuda Batak ya, terbiasa dengan lagu Batak. Karena kan genre yang saya bawakan kan agak berbeda, Bang. Iya. Agak berbeda. Kalau biasanya kan lagu-lagu Batak banyak yang tiga batu atau ya, maaf ya, kayak menangis sedih gitu. Ya. Tapi kita bawa dengan warna yang baru, bukannya saya menyepelekan lagu-lagu yang dulu ya, cuman mungkin untuk saat itu belum ada generasi muda yang punya inspirasi untuk bikin lagu Batak itu semakin keren. Satu yang ditembak, yang kena. Kayak lagu Asian itu aku tulis pas mancing, Bang. Bukan tulis sih. Aku ingat-ingat liriknya, ingat-ingat notasinya. Ya udah, nyampe rumah tinggal jadi lagu kayak gitu, Bang. Jadi kalau Halo Dongan BK, kembali lagi bersama kami bincang-bincang santai dengan artis-artis Batak. Kali ini kita kedatangan tamu. Mungkin para Halongan udah tahu ini siapa. Dan juga kita sekarang ada di Penetapan Cafe di Niagara Hotel Parapat. Terima kasih kepada Hotel Niagara Parapat yang sudah mengizinkan kami podcast di sini. Nah, ini dengan Jun Munte. ya, Halongan. Oh, ini penonton kita banyak. Penonton kita banyak, ada sekitar 500 orang. 500 orang. Oke. Mungkin dari pertanyaan pertama nih. Agak-agak santai dulu kita ya kan. Oke. Ngopi dulu nggak sih? Oh, oke. Ngopi dulu Mas ya. Oke. Oke. Sejak kapan, Wak, ini bernyanyi? Kalau bernyanyinya sejak sebelum sekolah udah bernyanyi sih. Sudah bernyanyi ya, tapi secara profesional? Secara profesional baru 3 tahun inilah. 3 tahun ini ya? 3 tahun. Oke. Ada ini nggak, keluarga atau turun-temurun memang dulunya hobi nyanyi, atau ada secara seniman, darah seniman? Kalau hobi nyanyi, musik, bapak ya. Kalau mama dulu pelatih kor di gereja. Oh, berarti udah ada inilah, sering melihat orang tua dulu ini ya, bernyanyi gitu ya. Tiap hari malah. Nah, kalau secara di lagu Batak atau artis Batak, siapa yang jadi inspirasi Jun Munte, seorang Jun Munte? Inspirasi. Acuan. Ini penulis atau? Bisa penulis, bisa penyanyinya, atau ada yang berbeda? Nggak apa-apa. Orang yang berbeda, misalkan penulis siapa sebagai inspirasi Kalau penulis sih lebih ke Naum ya, Naum Setumorang. Naum Setumorang ya. Kalau penyanyi? Kalau penyanyi lagu Batak ya? Iya, bebas. Mungkin bebas. Ada inspirasi dari ini? Aku dari luar sih, sama nasional. Siapa? Ada Steven Tyler, ada Eric Martin. Eric Martin ya. Kalau dari Indo, Sandy Sandoro. Sandy Sandoro, memang karakter yang kuat terhadap seorang Jun Munte, aku lihat ya, apalagi harusnya bawa topi tuh. Bawa topi ya? Iya. Oh enggak, soalnya ada juga teman-teman Halongan di video musiknya Jun Munte itu bilang mirip Virgon. Coba lah, mungkin bisa ini nggak ya, ini kan klarifikasi apakah ada keturunan yang sama? Beda lah, Virgon aja Tambunan. Aku Munte. Enggak, soalnya mirip gitu. Ada yang bilang ini Virgonnya lagu Batak, versi gitu Batak ya? Gitu. Ya, mungkin gara-gara lagunya terkesan romantis, sama liriknya bisa membuat terbuai ya, cewek-cewek tersentuh gitu ya. Oke, nanti sebelum lebih jauh, lagu mana yang dari Jun Munte membuat teman-teman Halongan tersentuh, nanti kita bahas kemudian ya. Siap. Oke, pertanyaan berikutnya, apa yang paling disukai dari lagu Batak? Kenapa harus lagu Batak gitu? Kenapa nggak nasional atau gitu? Yang pertama, kenapa harus lagu Batak? Karena saya orang Batak. Oke, itu udah kodrat saya untuk menjunjung nilai budaya saya sendiri. Mantap. Dan yang kedua itu karakteristik liriknya.
Itu lagu Batak itu paling susah diterjemahkan ke bahasa lain, Atau bahasa serapan ya? bahasa serapan. Ya, itu sama kayak lagu-lagu Inggris. Jadi susah diterjemahkan. Ada bahasa-bahasa yang kayak memang cukup diartikan ya orang Batak aja yang tahu kayak gitu. Nah, makanya saya lebih condong ke lagu Batak selain karena suku ya karena karakteristik bahasanya juga. Karena memang secara, tapi ada juga lirik lagu Batak, lagu Batak. Seperti kayak kemarin aku bahas sama teman-teman Style Voice kan, oleh Nathan kan bilang nggak semua bisa dibatakkan gitu. Iya. Ada 1-2 kata itu disadari nggak sih selama membuat lagu itu, lirik lagu? Yang gimana itu maksudnya? Misalkan kayak apa ya kemarin tuh yang dibahas, mungkin gitu, kata mungkin. Mungkin. Nah, kemarin kan Nathan di video sebelumnya ada ngasih itu tuh terhadap kata yang nggak bisa dibatakkan, tapi Iya, benar. masih nyambung Ada. ke lirik Mungkin. lagunya dan ininya, nadanya gitu kan. Iya. Bahasa Batak mungkin nggak ada kan? Ada ya? Kemarin ra, Ra. ra, Iya ya. Iya. Idora gitu ya. idora Ya, mungkin. gitu, ya mungkin gitu kan. Tapi Iya. kan artinya nggak mungkin dengan pembuatan lirik lagu dengan apa ya? Aku nggak ngerti. Pencocokan kata demi kata, kemudian diinikan dengan sisi nadanya. Terus kalau kita buat pakai bahasa Batak baku gitu kan, Ra. mungkin kurang pas atau gimana gitu ya, mungkin ya. Kayaknya bisa sih. Bisa ya? Bisa. Menurutku sih. Oke. Nanti saya coba. Nanti coba ya. Oh, itu ada laguku itu. Yang mana? Yang khas. Radiboto. Oh, iya. Mungkin kau tahu gitu kan. Apa yang paling berharga dari cinta? Mungkin Yaitu di rasa percaya. Botohodo. Ya cuman Jadi maksudnya nadanya jadi ini ya? Radiboto hodo anau marga sia cinta. Nah, Oke. ya bisa juga sih dipakai kata ra. Nah, artinya tadi dengan ingin mengapakan apa dari sisi Batak, itulah makanya memutuskan untuk jadi penyanyi Batak ya? Iya, bahasa-bahasanya ya keren lah menurut Keren saya. ya? Oke. Batak keren. Kopi lah dulu Mas ya. Kopi. Cheers dulu, cheers. Ini Oke. kopi. Kita bisa ngerokok di sini. Oh, oke, siap. Bisa ngerokok. Memang ngobrol-ngobrol santai. Yang penting informasi dan ininya tersampaikan ke teman-teman Haolongan karena ini kita bersama Jun Munte. Yoi. Oke, pertanyaan berikutnya, lagu-lagu yang dibawakan oleh Jun Munte ini yang merupakan hasil ciptaan sendiri atau ada ciptaan orang lain? Sebenarnya ada sih ciptaan dari orang lain ya yang judulnya apa ya? Pulut Roham, itu ciptaan Roham. Roni Sihite. Oke. Heeh. Lebih banyakkan ciptaan orang lain atau ciptaan sendiri? Ciptaan sendiri. Ciptaan sendiri ya? Sendiri. Ya, karena di pikiran saya begini, kalau misalnya orang ciptain lagu bisa jadi dia nggak cocok bawakannya, bisa jadi orang lain. Nah, jadi dari lagu-lagu yang nggak naik dinyanyikan orang lain, saya coba untuk bawakannya gitu dengan versi saya sendiri supaya khalayak banyak bisa menikmati apa sih sebenarnya lagu itu, apa sih artinya gitu. Makanya saya terbuka juga pikiran untuk membawa lagu orang, bukan menjadi idealisme saya sendiri. Harus lagu sendiri ya? Lagu sendiri kan, bukan. Jadi Nah, bukan kayak gitu. Artinya lebih banyak ke pengalaman pribadi kah yang ciptakan itu atau pengalaman teman atau saudara, keluarga? Ada pengalaman pribadi. Contohnya pengalaman pribadi itu Hasian. Kalau Haolongan pengalaman teman. Botak Nerwaki pengalaman kisah cinta saya. Nah, pokoknya campur lah semua. Ada juga Astrid. Oh, itu tenang ya Haolongan, itu lagu saya. Ya. Itu lagu Semoga dari kalian suka. Bang Okta. Semoga kalian semua suka dengan lagu Astrid. Itu kemarin project kita dengan Jun Munte, tapi intinya sih itu lagu bisa dipakai untuk semua. Untuk semua kalangan. Untuk semua, untuk ke bapaknya, ke anaknya, ke istrinya, ke semualah yang dikasihi ya gitu ya. Ya benar. Oke. Nah, kemudian kami ada lihat judul lagu Ubat. Oh, Nah, ini kalau di bahasa Batak kan ubat
obat, Obat. kan? Obat Nah. kayak mungkin ada yang tersakiti atau apa sakit sehingga ada lagu ubat ini. Soalnya ada temanku juga bertanya, ini lagu ubat nih apa sih? Agak unik ya. Apakah itu artinya obat dari rasa kekecewaan seorang Jun Munte atau apa gitu, mungkin boleh diceritakan Ubat itu sebenarnya UBAT itu singkatan. singkatan ya. U itu unang, B itu bahen, A au, T terpaima. Unang bahen au terpaima. Itu artinya. Unang Benau Tarpaima. Jadi singkat cerita lagu itu sebenarnya ya seseorang yang menunggu jawaban dari gebetannya kayak gitu. Ya jangan digantung lah kayak gitu. Kalau kau memang nggak suka sama aku, nggak usah di pintu itu, nggak usah di pintu itu nengok-nengok aku. Kalau mau masuk masuk aja. Kalau enggak ya pergi aja. Kalau kau pergi nanti orang bisa masuk. Ini si hatiku kan. Jangan di pintu hatiku terus. Kau gantung aku. Apa Itu kayak jangan di PHP-in? jangan di PHP-in. Itu Oke. artinya sebenarnya obat itu. Pengalaman pribadi? Ya benar. Rata-rata pengalaman pribadi sih. Oke, ini oke. Soalnya dari beberapa lagu Jun Munte ini kan sangat ini ya, ke teman-teman Hawalongan juga melekat juga gitu. Deep ya. Deep. Nah, dari tadi aku ngomong Hawalongan, artinya kan ini mungkin nama fans dari Jun Munte ya. Iya, nama fans Oke. Junmun itu Hawalongan. Hawalongan, karena memang lagu yang bisa dibilang melekat banget dengan seorang Jun Munte itu lagu Hawalongan. Hawalongan benar. Ini boleh cerita nggak sedikit nih, Wak? Apa nih arti atau kisah di balik lagu Hawalongan nih? Lagu Hawalongan itu sebenarnya dari kisah teman saya, yaitu arranger musik saya sendiri, arranger musik Hawalongan, Kotak Merauke dan lain-lain, yaitu Hermes Yombing. Jadi tahun 2000, ini 2023 ya? 2021 lalu ceweknya ngajak dia nikah. Tapi dalam kondisi itu kami masih merintis kayak gitu. Jadi ceritalah dia sama aku, gini le, nggak sanggup aku kayak mana lah, bahkan untuk makan curhat beca ya? pun kita nggak bisa le, beli pulsa sendiri pun nggak bisa katanya. Nah, jadi aku tulis lagu itu, Nah, setelah nulis lagu itu aku nyari duit lah, sempat jual durian juga, sempat ya banyak lah, minjam ke sana, minjam ke sini untuk bikin lagu Hawalongan ini. Dan terakhir jadilah lagu ini. Nah, sebenarnya ungkapan lagu Hawalongan ini sebenarnya intinya tunggu aku. Ya lah, kayak gitu. Artinya sebenarnya itu. Tapi di situ orangnya ini ke orang atau ke siapa nih? Ke Karena kan pacar- Hawalongan kan? ke pacar kawanku itu. Oh, oke. Ibaratnya aku nulis isi hati kawanku ini Iya. khusus untuk pacarnya, kayak Pacarnya, gitu. Sabarlah, aku pasti menjemputmu, kayak gitu. Dan ya puji Tuhan lah, tahun lalu mereka udah menikah dan Oke. udah ada baby. Oh, ini berkat dari lagu Hawalongan atau gimana? Ya kalau misalnya agak ada lagu Hawalongan bisa jadi nggak ditunggu ya. Ya kali ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Oh, keren juga ininya ya. Apa Iya. latar belakang di balik pembuatan lagu itu ya. Iya. Nah, artinya lagu Hawalongan ini juga kayak menjadi lagu yang apa ya, memiliki kesan paling dalam dari semua lagu yang pernah dibuat. Benar. Karena masih melekat di ingatan saya itu waktu kami berdua sama Hermes itu nyuri keyboard. Kan kondisi keuangan nggak ada masih bang, masih minim lah. Kayak mana kami mau bikin musik dasar kayak gitu kan? Iya. Nah, terpaksa lah kami curi keyboard orang. Oh, sampai ke tahap Sampai kita Tahap itu itu ya? ketahuan kan. Tapi kawanku ini si Hermes Yombing ini pasang badan gitu untuk aku itu. Jadi terima kasih lah untuk dia. mau disampaikan nggak Respect. dengan like itu? Ya, buat lekku Hermes Yombing, sehat-sehat lah ya. Lah ya. Terima kasih untuk semuanya, Le. Iyalah, dan membuktikan bahwa lagu Hawalongan itu banyak disukai oleh teman-teman Hawalongan kan? Iya. Gitu. Karena memang maknanya deep juga. Deep juga, oke. Dari seorang Jun Munte dengan lagu Hawalongan, apa yang mau disampaikan sebenarnya
kepada para pendengar musik lagu Batak gitu, entah dari semua kisah tadi, terus lagu-lagu tadi Yang mau disampaikan kepada pendengar lagu-lagu Jun Munte gitu. ya, ini untuk Haolongan atau musisi? Mungkin terkhusus Haolongan, nanti kita ada lagi untuk para musisi mungkin Oh, iya. kalau memang ini boleh. Kalau untuk Haolongan ya terima kasih lah sudah mendengar lagu-lagu saya. Dan terima kasih sudah menjadikan lagu-lagu Jun Munte menemani keseharian kalian. Iya. Bisa dibilang kalian loh yang angkat nama saya kayak gitu. Iya, betul, Kalian betul. loh, Haolonganku yang angkat nama aku. Tanpa fans ya seorang public figure atau artis itu nggak ada apa-apanya. Iya, iya. Kita dikasih makan sama fans. Iya. Itu, Bang. betul. Apalagi sekarang di dunia digital ini ya cukup bertumbuhnya cepat ya. Iya. Dari Kalau nggak ada mereka stream. yang nonton YouTube pun nggak ada Betul. aku, Bang. Iya, iya. Tetaplah jadi Haolonganku. Oke. Nah, artinya sampai tadi kan sempat membahas pembuatan musik Haolongan itu masih di tahap-tahap masa sulit lah ya. Masa sulit. Kayak mau ke studio, alat dan lain sebagainya. Ada tantangan terbesar lain nggak selama ini? Tantangan terbesarnya apa ya? Apakah dari sisi mencari inspirasi untuk pembuatan lagu, apakah mengulik-ngulik musik gitu kan dengan stylenya si Jun Munte ini gitu. Tantangan terbesarnya dulu itu yang pertama itu gimana membuat teman-teman orang Batak, khususnya pemuda Batak ya, terbiasa dengan lagu Batak. Karena kan genre yang saya bawakan kan agak berbeda, Bang. Iya, iya, iya. Agak berbeda. Kalau biasanya kan lagu-lagu Batak banyak yang tiga batu, Atau maaf ya kayak menangis, sedih nangis gitu. sedih. Ya. Tapi kita bawa dengan warna yang baru, bukannya saya menyepelekan lagu-lagu yang dulu ya. Cuman mungkin untuk saat itu belum ada generasi-generasi muda yang punya inspirasi untuk bikin lagu Batak itu semakin keren. Gitu. Ada juga sih Center Foundation ya. Ada ini Center salah Foundation. satunya ada di sini. Ada ya. Pak Dinas Ada Pangguaran, ada usia juga ya. Ya, nanti kalau ada kesempatan mungkin nanti kita dengan Leosen juga Ya. dan juga teman-teman dari Pangguaran dan Chandra Foundation. Amin. Ya. Amin, amin. Oke. Oke. Jadi itu sih Bang, Oke. membiasakan orang-orang Batak itu, ya, apalagi kaum muda yang udah lahir di Di kota, kota betul. mendengar lagu-lagu kita kayak gitu. Dan teman-teman kita yang Batak yang sudah lahir di kota ini kan mungkin secara bahasa Batak masih kurang begitu kan. Iya benar. Terus dengan lagu seorang Jun Munte itu harapannya pengen apa ya, Jadi lebih bisa mengenalkan bahasa lagi Batak. lah ya bahasa Batak gitu ya. Siapa Karena tahu dari lagu itu orang itu bisa bahasa Batak kan. Oke. Jadi nggak Batak Dale lagi kayak Ya, orang bilang. ya, betul. Itu apa lo? Kasihan lo kalau dibilang orang itu Batak Dale gitu kan. Kayak diskriminasi. Tapi ya gimana? Tapi sebenarnya dengan sekarang ya, ini kalau dari sudut pandangku, teman-teman yang di perkotaan halak-halak kita sebenarnya lebih cepat lagi kok belajar bahasa Batak itu. Karena ya tadi contoh ya, kayak lagu-lagu kita sekarang kan seperti kalian lah, Jun Munte, Osen, terus juga teman-teman artis Batak yang lain yang sudah melakukan improvisasi dari sisi musik dan lirik lagu kan supaya lebih mudah dilafalkan mungkin sama teman-teman Batak yang di kota, dan juga terbantukan dengan digital ini. Oh ya benar. Jadi artinya misalkan mereka ketemu sama keluarganya yang dari kampung berkunjung ke kota dan ngomong bahasa Batak misalkan, mereka bisa tinggal ketikkan aja di Google apa sih arti ini gitu. Iya benar. Jadi lebih cepat. Google Translate ya. Google Translate. Google Translate betul. Oke, itu kan tadi dari seorang Jun Munte ke sisi harapannya kepada pendengar musik ya, musik Iya. lagu Batak, terutama terkhusus untuk teman-teman Haolongan. Nah, dari sudut pandang seorang Jun Munte dengan berkembangnya lagu Batak, apa ininya pandangannya gitu? Pandangan Contoh, saya- misalkan aku kasih contoh ya, misalkan yang aku maksud itu begini. Kalau dulu kan zaman aku SMP atau SD lah mungkin ya, aku pernah lihat kayak video klip lagu Batak. Itu kan ini maaf dengan para teman-teman artis Batak, misalkan kita lagi syuting untuk pembuatan video klip untuk satu album, mungkin di satu tempat saja. Oh. Mungkin backgroundnya gitu kan. Yeah. Terus ada juga yang bajunya
dan lain sebagainya gitu. Cenderung membosankan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, artinya dengan sekarang kan kalau kita lihat untuk pembuatan syuting video klip itu aja udah berkembang gitu, udah pakai drone, udah pakai angle-angle yang sinematik, dan itu mungkin bisa dibilang secara budget lebih ini gitu. Iya nggak sih? Iya benar. Nah, itu pandangan seorang John Munte terhadap perkembangan lagu Batak ini gimana? Ya kalau masalah itu sih, ya marilah kita semua, terutama musisi-musisi Batak ya. Ini kan udah era perkembangan zaman yang cukup besar dengan teknologi yang super lah gitu. Ya kolaborasi lah. Kolaborasi ibaratnya kayak mana? Karena yang berasal dari hati itu akan sampai ke hati gitu. Jadi totalitas lah kalau untuk bikin karya, dan hasilnya percayalah kalau selagi kita totalitas dari hati pasti berhasil sih menurut Harapannya membuahkan hasil dengan baik lah ya. Iya. Dan lagu-lagu juga didengarkan dengan para pendengar Hawlongan lebih ini gitu, lebih cepat gitu kan. Benar, karena secara digital juga kita gampang banget, dari handphone juga udah bisa stream, YouTube, itu dia yang semua aku bilang platform. tadi tuh bang. Kalau misalnya totalitas kayak lagu Hawlongan lah, kurasa pun kalau orang di luar Batak yang nggak ngerti bahasa Batak, didengarnya lagu itu, ditonton video klipnya, pasti tahu dia pesannya apa. Oke. Karena pesan lagu itu udah tersampaikan lewat visualnya kayak gitu. Maunya ya kayak gitulah karya-karya untuk lagu-lagu Batak berikutnya ya. Kalau bisa lebih lah, dan harus bisa lebih manfaatkan teknologi dan lain-lain. Betul. Harus cepat beradaptasi lah dengan perkembangan teknologi ya. Iya, apalagi pengenalan platform digital itu gitu. Jadi yang saya sampaikan itu, jadi musisi Batak itu harus berdikari, harus bisa ya, misalnya nggak cakap sombong ya, punya platform sendiri, punya YouTube sendiri. Karena apa? Karena kita makan itu dari kerja kita kayak gitu. Jangan mengharapkan orang lain kayak gitu loh, Bang. Oke. Nah, artinya ini juga masuk ke pembahasan kayak royalti aman nggak sih selama ini? Secara pribadi lah ya. Aman Bang, aman. Karena Jun Munte buat platform, daftarkan semua lagunya di YouTube akun sendiri gitu ya? Iya. Oke. Berarti nggak ada kayak yang apa di berita-berita ini kan? Paling yang nggak aman ya, mungkin lagu ciptaan saya di channel lain kali ya. Oke. Tapi itu pun hak cipta ada Masuk ya? Misalnya kalau orang bawa ini cover kayak gitu, ada ke kita juga kayak gitu royaltinya Bang. Oke. Oke, itu tadi seputar musik dengan teman-teman Dongan BK dan teman-teman Hawlongan. Nah, kemarin itu aku lihat beberapa kali di sosial media seorang Jun Munte. Apa itu Bang? Kayaknya ada hobi yang menarik ini, mancing. Coba Dongan BK, gimana nih teman-teman Hawlongan? Ini baru apa ya? Baru mulai mau mancing, hobi mancing, atau udah lama tapi baru kesempatan gitu? Ada kesempatan? Udah lama sih Bang, kalau hobi mancing itu dari kuliah lah. Oh. Dan sebenarnya kalau saya itu lagi mancing itu lagi kerja Bang. Lah, maksudnya nyari inspirasi? Iya, nulis lagu. Oh gitu. Ya. Nah, harapan dari mancing ini ikan atau inspirasi? Satu yang ditembak, dua yang kena. Kayak lagu Asian itu aku tulis pas mancing Bang. Bukan tulis sih. Aku ingat-ingat liriknya, ingat-ingat notasinya. Ya udah, nyampe rumah tinggal jadi lagu kayak gitu Bang. Oh. Jadi kalau ya orang pun nengok aku mancing, sebenarnya itu lagi kerja sih. Oke, mungkin ini jadi masukan juga buat teman-teman kali ya. Iya. Kalau mau cepat dapat inspirasi mungkin ya, atau mungkin salah satu cara mendapatkan inspirasi. Iya. Tempat-tempat tenang lah. Tempat tenang, mancing ikan gitu. Boleh juga. Oke. Nah, selama berkarya nih dalam menyanyikan lagu Batak, seorang Jun Munte itu apa tanggapannya, atau pernah nggak sih ada penilaian mungkin secara komentar netizen gitu, dan itu dipikirkan banget atau gimana sih? Kalau hal-hal kayak gitu sih nggak aku pikirkan sih Bang. Pernah sih ada yang bilang kayak gini, beruntung kali itu ini ya, banyak loh penyanyi yang lebih bagus dari suaranya begitu. Ya itu aku akui sebenarnya. Oke. Tapi ada nggak yang kerja kerasnya sama kayak aku? Oke. Ya. Keberuntungan itu harus disertai dengan kerja keras juga maksudnya Bang, kayak gitu.
Dan itu nggak terlalu ditanggapi lah Nggak ya. terlalu tanggapi. Mungkin ya. bisa jadi sebuah motivasi Iya, gitu ya, bener, untuk bener. menciptakan lagu-lagu lebih ini lagi kan ke Satu depan. lagi gara-gara penampilanku yang selengean kadang bang, kayak gini lah. Bang. Justru menurutku ya, kita tuh harus jadi diri sendiri sih. Iya, padanya kan bang. Apa adanya. Artinya walaupun teman-teman Halongan di luar sana sering mendengarkan lagu-lagu Jun Munte atau sering lihat juga perform gitu kan. Ya inilah Jun Munte gitu. Selengean. Tadi aja dengan BK dan teman-teman Halongan datang ke Hotel Niagara, celana pendek sama sandal jepit. Cobalah. Seorang Jun Munte. Karena memang itu bang, biasanya dari dulu aku udah suka mancing gitu. Masa gara-gara aku udah artis jadi nggak mancing lagi? Ya, Itu ya, kan ya. kesenanganku. Kesenangan, betul. Ya, aku pun jadi artis gara-gara mancing juga ya. Kalau nggak mancing nggak ada lagu Halongan. Iya. Ya gitu loh. Inspirasi tadi ya. Itu jati diriku. Ya, kalau kalian memang suka silahkan. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Paling enggak jangan menghujat lah. Ya. Ya intinya selalu support terus lah Selalu support terus lagu-lagu lah. Batak dari teman-teman penyanyi Batak ya kan. Iya benar. Nah kemudian selama berkarir juga nih seorang Jun Munte, ada nggak sih kayak semacam wah ini atau aku pengen nyanyi di sini tapi belum kesampaian gitu, atau di daerah mana gitu, atau semua kota sudah pernah dikunjungin? Belum sih. Belum ya. Kota apa aja yang belum? Jayapura belum sih. Jayapura ya. Kupang. Oke. Dan Mungkin lain-lain. mungkin untuk Manado. Batak Keren boleh nih dimasukin dalam list. boleh. Gas. Siap. Pasti banyak sih Halongan di sana kan. Infonya sih begitu. Nanti coba kita ini ya, kita analisa dulu ininya. Lokasi dan ini. Amin lah ya. Amin. Kita aminkan biar terlaksana. Untuk teman-teman Halongan yang di daerah timur. Iya, pengen Kita jumpa nanti sama coba. mereka juga sih. Oke. Biar bisa foto-foto. Nanti pakai HP ku aja nggak apa-apa lah. Aku yang foto bang. Oke. Nah, kemudian kalau yang sering dikunjungin Jakarta lah ya kayaknya. Ya, Jakarta. Jakarta ya. Sama daerah-daerah di Sumatera Utara sih. Utara. Karena oke. memang penduduk Batak kan paling banyak di sini, sama di Jakarta kan. Oh, kalau Batam Batam belum pernah. belum pernah juga Belum ya? pernah aku ke sana. Oke. Nggak Kalau pernah jadi. Banyak yang manggil tapi nggak jadi-jadi. Nggak tahu Kenapa? Nggak tahu. Mungkin masalah budget kali ya. kayaknya perlu ini. Pak. Kemahalan katanya. Ya, kayaknya perlu dibuat sistem paket mungkin, ya kan? Iya kali ya. Nah, kalau dari Pulau Sumatera, semua udah? Mungkin selain Aceh kali ya? Aceh belum. Semua udah rata-rata sih bang. Udah. Udah ya? Hmm. Oke. Nanti kita doakan dengan BK dan teman-teman Halongan, Jun Munte dan mungkin teman-teman penyanyi Batak bisa berkunjung ke daerah-daerah timur, ke daerah-daerah lain selain Pulau Jawa, Pulau Sumatera yang juga teman-teman Batak banyak gitu kan. Iya. Mereka kan pasti kangen nih untuk Kangen. melihat. Kangen walaupun nggak jumpa gitu ya. Iya, Nggak pernah jumpa. mungkin selama ini kan Lewat dari ini video stream, ya. dari Iya, stream. bener. Iya. Aku lupa kalau aku artis ya. Kopi dulu. Aku mikirnya aku masih pemancing. Oke, kita lanjut ya dengan BK dan teman-teman Halongan. Nah, dari percakapan kita tadi, dari pembuatan lirik lagu, pencarian inspirasi, terus dari sisi performer, tempat-tempat mana yang udah dikunjungi dan belum. Seorang Jun Munte ini kalau boleh tahu ya, udah punya hasian belum sih? Karena kan ada lagunya khas, gitu. Ini biar teman-teman Halongan juga ini, siapa tahu ada yang kepo kan? Iya ya, puji Tuhan. Boleh lah. nggak sih? Puji Tuhan lah, belum. Belum lah. Seorang Jun Munte. Belum. Masa? Iya. Wah. Karena pikirannya kayak gini, Bang. Kalau di umuran saya sekarang ini kan udah mau 30 nih, Bang kan. Karena itu pikiranku tuh untuk cari pasangan itu udah lebih kompleks, Bang. Yang Misalnya- benar-benar serius ya? Iya, karena misalnya kayak gini. Kalau waktu kuliah, asal dia cantik baik, gas gitu kan. Oke. Kalau sekarang enggak, dia cantik dia baik, gas enggak ya, jadi kayak gitu. Kenapa? Oh. Karena kita lebih ke karakter sih bang. Karakternya gini, aku kan penyanyi nih, sering keluar kota. Kalau dia kutinggal, bisa setia enggak? Oh, Kalau aku kayak oke. gini, dia marah enggak? Jadi lebih kompleks bang. Jadi Termasuk kalau nanti dirimu mancing, dia setia marah enggak kan? gitu. Oh ya, dia marah nggak? Iya. Soalnya kan kalau mancing kan bisa jadi larut kan, larut malam lah Iya, gitu. kayak semalam kan teleponan sama abang Iya, sampai tengah malam itu. jam 1 ya? Iya. Ya, jam 1. Masih mancing aku Masih bang mancing. gitu. Jam 1 subuh. Oke.
Berarti kriteria itu tadi ya yang Iya. pengen dicari ya Iya, untuk karena ASEAN. kita nggak, ya secara aku udah dewasa kayak gini pasti tahu lah batas-batasnya di mana kayak gitu. Kalau terlalu diatur juga nggak suka. Dan lagi-lagi posisiku sebagai penyanyi, public figure. Kalau aku kayak gini, dia gimana sih? Kalau aku begitu, dia gimana sih? Iya, Nah, kalau makanya ketemu lebih teman-teman kompleks ya. Awalongan gimana responnya gitu kan. Jadi pikiran sekarang ya, mending ke karir aja lah. Nanti makin bagus karirnya, pasti makin bagus juga jodohnya. Amin, amin. Karena ibaratnya gini bang, kalau ini kan ukurannya 1 gelas bang. Ya isinya 1 gelas gitu. Ibaratnya karir itu kayak gelas ini. Kalau karir kita sebesar drum atau Tangki. migas, tangki migas ya 3.000 kilogramnya apa ya? Liter. Nah, 3.000 liter ya 3.000 liter lah juga intensitas Isinya. kita kayak gitu loh bang. Oke. Nah tapi pasti kan makin banyak kriteria yang bakal dirimu ini kan jadikan ini pegangan untuk calon ASEAN ini kan. Enggak juga sih bang, asal nyaman aja lah. Asal nyaman ya. Oke, itu ya udah dijawab ya teman-teman Awalongan dan Dongan BK. Seorang Jun Munte itu masih mencari seorang lah. ASEAN yang pas untuk dirinya. Kita doakan bersama semoga Jun Munte segera menemukan ASEAN yang pas. Amin. Gitu. Amin. Oke. Kemudian dalam waktu dekat ini ada konser atau event apa? Waktu dekat ini tanggal 7 bulan depan. Tanggal 9 di Champion ini. 29 September ya? Teman-teman, ya. Buat Oke. teman-teman yang di Medan datang ya. Di Medan. Ini sekarang tanggal 25. Semoga editor kami yang orang Bojonggede bisa segera mengedit dan mengupload. Tanggal 29 tanggal 7 di Dolok Sanggul, Bang. Dolok Sanggul. Itu Pembangunan Sundutan Fashion Show. Oh, Nah, dari Pemkap. iya Pemkap. Kalau ke Jakarta? Ke Jakarta, Hela Paromain. Ada Poromain ya? Tapi masih lama itu, tanggal 29 bulan depan. Oktober. Ya. Nggak apa-apa. Artinya mungkin ini Hela Poromain yang di mana nih? Setahu kok ada 2. Ini yang Di Laponya atau event atau konser? event konser. Oh, lokasi mungkin di mana? Di Sopomar Pikir. Sopomar Pikir ya? Ya. Oke. Datanglah kawan-kawan semua ya. Siap. Awalongan. Teman-teman Awalongan, nanti kita buatkan di sini tanggal-tanggal dalam waktu dekat Jun Munte akan nyanyi di mana gitu. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk seorang Jun Munte. Apa itu, Bang? Mungkin ini pertanyaan yang inilah ya, secara karya udah teman-teman Awalongan dan Dongan BK juga udah tahu untuk nyari lagu Jun Munte itu di mana sih gitu. Itu dah. Ini kayaknya tim kreatif kami kurang ini. Kalau Tapi nggak apa-apa. Kalau mau cari laguku ya bisa di Joox di mana gitu. Semua platform ya. Semua ya. platform ada. Oke. Di YouTube pun ada. Tapi satu yang saya ini kan Bang. Apa ya? Viewers lagu Awalongan itu udah 22 juta gitu. Oke. Subscribernya masih 68.000. Itu, nah aku nggak tahu lah ya. Aku mungkin bukan expert juga di bidang per-YouTubean. Tapi beberapa lagu ataupun video yang view-nya banyak, subscribernya juga nggak inline juga, Wak. Inland ya. Nggak banyak juga gitu loh. Iya. Ya artinya nggak tahu apakah mereka hanya suka dengar tapi nggak subscribe atau memang Mungkin kelihatan mereka ganda? suka dengar lagunya tapi nggak suka orangnya kali ya. Nggak juga. Nggak lah, buktinya Maksudnya view sampai puluhan juta kan? Iya sih. Iya. Saya mengingatkan buat teman-teman semua ya, teman-teman Awalongan ya subscribe lah YouTube kita. Oke, nanti subscribe juga Batak Keren ya Batak kan. Keren dan Jun Munte di subscribe itu- teman-teman Awalongan. Itu mendukung juga loh buat kita nanti kalau banyak subscribernya kan keluar Amin. lagu banyak yang nonton. Nah, itu mendukung kita juga buat Ya. dapat finansial untuk bikin karya baru. Karya-karya baru ya. Itu juga dengan Batak Keren ya kan. Oke. Kalau ada duit ya kita bisa bikin apa aja. kayak Betul, gitu. betul. Yang penting kita bisa berkarya terus, Berkarya terus, memajukan budaya Batak, Benar, tempat-tempat benar. indah di Batak. Nah, terkait dengan tempat-tempat indah ini salah satunya kan tadi di awal podcast Dongan BK dan teman-teman Awalongan kami sebutkan kita berada di Penantapan Cafe di Hotel Niagara Parapat. Gimana, Wak, kira-kira dari sisi view-nya? Keren banget sih, Bang. Oke ya. Tadi udah naik apa itu, Bang? Yang Oh ini apa kayak Beko. mobil golf? bekonya sorongnya apa ya? Mobil golf. Mobil golf. Mobil golf. Keren semua. Keren ya. Dan ini kalau nggak salah tadi infonya sekitar 20-an hektar ya kalau nggak salah. Iya, ada 20 hektar. Ada beberapa fasilitas di sini, mungkin Ada Flying Fox tadi ya. Flying Fox. Nanti Dari kita lihat Flying Fox-nya dari sini ke Shantar ya, Bang?
Katanya dari sini ke Tarutung. Soalnya sekitar 490 meter dan ini terpanjang katanya. Panjang se-Sumatera Utara ya? Sumatera Utara. Kalau kan se-Indonesia? Se-Indonesia ya? Nggak tahu, nanti coba ini ya, nanti kita tanya lebih lanjut dan kita akan main juga Flying Fox itu dengan di video berikutnya dengan Dignal Sitorus. Mungkin nanti Jun Munte kalau memang mau ikut silakan kita main Flying Fox. Aku pengen naik sepeda itu sih bang. Kan nggak bisa tadi. Oh iya, iya. Terus berhenti di tengah. Berhenti di tengah. Masih servis ya bang? Masih servis. Tapi itu keren sih, keren Keren ya. iya makanya. Keren. Nanti. Terus dapat Nanti foto. Datang lagi sini aku. Siap, Sama siap, calon siap, istri. Sama istri sih. Sama Kalau istri? ada. Ya. Oke. Oke, teman-teman Halongan, Dongan BK, terima kasih banyak atas perbincangan kami ini. Dan juga seorang Jun Munte, terima kasih banyak. Kita doakan bersama Jun Munte karirnya lebih bagus lagi, lagu-lagunya lebih mantap lagi, dan cepat didengarkan. Kesini ya, cepat didengarkan teman-teman Halongan dan semua Dongan BK dimanapun berada. Kita berada di Hotel Niagara Parapat. Terima kasih atas tempatnya yang indah. Terima kasih juga untuk Pak Pugu dan Pak Martin yang sudah support untuk kita bisa bincang-bincang di sini. Kita tunggu podcast berikutnya Dongan BK, teman-teman Halongan. Terima kasih semua.